Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manawasidil Habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: يا علي إذا رأيت الهلال فهلل ثلاثا وكبر ثلاثا وقل الله أكبر وأعز وأقدر مما أخاف وأحذر. يا علي إذا لقيت من تحذره فقل اللهم إني أدرأ بك في نحره وأستكفيك غضبه وأعوذ بك من شره. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita masih membahas wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wasilah Sayyidina Ali untuk kita semua. Ini wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, yang apabila kita ikuti dan kita amalkan, insya Allah akan nyambung hubungan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di mana di sini dikatakan, ya Aliun, wahai Ali bin Abi Thalib, apabila ra'aita, kamu melihat, al-hilala, hilal, apabila kamu melihat hilal, fahallil thalathan, maka bertahlillah 3 kali. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Maka kalau kita kan hadir acara disebutnya tahlilan. Tahlilan itu bahasa orang Indonesia. Ente mah ke Arab bilang tahlilan, bingung mereka. Yallah bina tahlilan, bingung deh. Terus tahlilan, ada apa? Tahlil. Kalau nyuruh perintah halilu. Halilu artinya apa? Ucapkanlah la ilaha illallah. Bertakbir kalau perintah kabbiru. Kalau tahmid, kalau perintah apa? Hamidu, yaitu alhamdulillah. Fahallil, maka ucapkanlah tahlil salasan 3 kali, wa kabbir salasan, dan bertakbirlah 3 kali. Ini kalau mufrad, karena Nabi bicara kepada Sayyidina Ali, kabbir. Kalau jamak, kabbiru. Kayak tadi fahallil, artinya apa? Hallil, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalau rame-rame, halilu, ya. Nah, itu buat apa? Buat jamak. Di sini kan Rasul bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fahallil, maka ucapkanlah tahlil salasan, la ilaha illallah 3 kali. Wa kabbir salasan, ucapkanlah Allahu Akbar 3 kali. Setelah 3 kali Allahu Akbar, wa qul, dan bacalah Allahu Akbaru wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdharu. Ini salah satu doa ketika melihat hilal awal bulan.
Awal bulan kapan? Kapan aja. Bukan bulan Ramadan doang ya. Awal bulan setiap bulan. Ketika kita melihat hilal atau masuk awal bulan, kita bisa lihat teman-teman. Kan sekarang itu nggak bisa lihat hilal. Ya ikutin aja tanggalan Hijri. Ketika kita tahu nih tanggalan Hijri sekarang 29. Besok hitungan apa? 1. Nah ini malam apa? Kita baca nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa azzu akbaru mimma akhafu wa ahdharu. Yang artinya Allahu Akbar, Allah maha besar. Maksudnya maha besar gimana? Zatullah apa enggak? Maksudnya maha besar dari sini apa? Allah maha besar dari segala sesuatu yang terlintas di benak ente sebagai manusia. Allah maha besar, maha suci, maha agung dari semua yang ada di pikiran makhluknya. Bukan zat Allah gede. Ada lagi nih orang ngaco nih. Allahu Akbar, Allah maha besar, artinya Allah gede. Saking gedenya nggak kelihatan. Gila juga kita dengerin dia. Di mana-mana semakin gede semakin apa? Kelihatan. Ini semakin gede semakin nggak kelihatan. Nah, ini ngaco lagi nih. Ini penafsiran sendiri. Padahal maksud Allahu Akbar nggak begitu. Allah maha besar, Allah itu apa? Lebih agung, lebih besar, lebih mulia dari segala sesuatu yang ada di pikiran manusia. Maka kenapa kalau sholat kita bertakbir? Disebut dengan takbiratul ihram. Itu kan wajib ya. Allahu Akbar. Kenapa bukan la ilaha illallah? Karena ketika kita bilang Allahu Akbar, kita kecilin semua selain Allah. Dunia, isinya, istri, anak, jabatan, kecil semua. Allah maha besar di jiwa saya. Itu maksudnya. Allah maha besar di benak saya. Allah maha besar di apa? Di sanubari saya. Allah itu segala-galanya bagi saya. Maka di situ ketika kita takbir, semua selain Allah kita buang. Allahu Akbar, Allah maha besar. Harus gue sekarang fokus hanya kepada Allah. Dunia, buang dulu, gue lagi sholat. Itu maksudnya. Bukan Allahnya gede. Ini ngaco lagi nih, ini sama aja apa? Tajsim lillah. Allah itu punya apa? Punya ukuran gede kecil itu sih namanya makhluk, bukan Allah SWT. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allah maha besar, wa azzu, yang maha perkasa, wa akbaru, dan yang maha berkuasa. Allahu Akbaru, Allah maha besar, wa azzu, yang maha perkasa, wa akbaru, yang maha berkuasa, mimma dari segala, akhafu ahdar, dari segala yang aku khawatirkan dan aku takutkan. Allah maha besar, Allah maha apa? Maha apa tadi? Perkasa, maha berkuasa dari segala sesuatu yang aku takutkan dan aku khawatirkan. Kenapa dibaca begitu? Biar insya Allah itu bulan masuk, kita diberikan segala sesuatu yang apa? Yang membahagiakan kita. Nah itu maksudnya. Karena kan masuk bulan, awal bulan, kita nggak tahu keadaan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan keluarga kita. Setiap bulan itu keadaan setiap bulan berubah. Siapa yang tahu keadaan kita setiap bulannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter sekalipun nggak tahu. Itu mau ke dokter, kata dokter ente sehat walafiat dari kepala sampai kaki, udah check up, cakep udah. Kalau Allah bilang kun fayakun, mati. Ya kan banyak kejadian kan yang saya pernah ceritakan. Habib Umar Al-Hambir, kita punya guru cerita, dia punya salah satu muridnya tuh check up setiap 3 bulan sekali ke dokter. Check up lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dikatakan oleh dokter sehat 100%. Akan cerita lagi sama gurunya Habib Umar. Alhamdulillah, anak sehat, jantung bagus, semua bagus. Besoknya meninggal. Baru cerita. Habib Umar baru cerita, besoknya meninggal. Lah kita yang kurang sehat begini, alhamdulillah masih hidup. Artinya semua hanya Allah yang tahu. Dokter sekalipun nggak tahu. Berapa banyak penyakit dokter bilang ini orang paling bertahan kalau secara medis mah 2 bulan lagi lewat. 20 tahun masih hidup. Mau bilang apa itu?
Ada orang kata dokter sehat walafiat, besoknya meninggal. Nggak ada yang tahu. Makanya kita doa, minta segala kebaikan setiap harinya. Keadaan manusia nggak ada yang tahu. Makanya kata Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikkan hati. Setiap keadaan, setiap hati manusia, itu setiap saat dibulak-balikkan sama Allah. Bisa hari ini muslim, besok kafir, bisa. Hari ini dia kafir, besok muslim juga. Bisa, makanya minta semua sama Allah. Tsabbit qalbi ala dinika. Kuatkanlah hatiku selalu berada di agamamu. Jangan sampai keluar dari agama Islam. Siapa yang bisa menguatkan kita supaya tidak keluar dari agama? Allah, bukan amal. Amal cuma wasilah, pelantara doang. Hakikatnya semua Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kata ulama, secara hakikat Allah yang nolong. Ketika kita ada kesulitan setengah malam, yang kita teriakin siapa duluan? Tetangga, tolong. Tetangga datang, musyrik bukan itu? Kalau pakai logika mereka mah musyrik, harusnya tolong sama siapa? Sama Allah, tunggu mereka Jibril turun dari langit. Kan gak mungkin kita minta tolong sama manusia, manusia hanya pelantara. Allah gerakin hatinya untuk apa? Nolongin kita. Kalau Allah nggak gerakin hati, bodoh amat. Kita teriak-teriak juga tolong-tolong, bodoh. Tetangga juga bikin sumpah ke tetangga, pendiam, nggak pernah negor, biarin aja deh, mampus sekalian. Nah, berarti Allah nggak gerakin hati dia. Semua Allah hakikatnya, cuman secara kita hidup ada yang namanya apa? Wasilah, pelantara. Allah ngasih kita rezeki, yakin rezeki dari Allah. Tapi kita kerja, yang gaji apa? Bos kita, berarti bukan dari Allah, dari Allah. Allah nitip ente punya rezeki di bos ente. Tuh bos cuman alat ngasih ente duit, bukan dari dia itu duit. Nah itu, kita harus pahami itu. Jangan sampai orang berpikir ketika tawasul atas nama seorang wali, ya Allah, dengan keberkahan walimu, keagungan walimu, kedudukan walimu, kabulkan doa saya. Oh syirik, nggak minta Allah langsung. Kalau begitu jangan ke dokter. Sakit nih, nggak usah ke dokter, duduk aja di rumah deh. Astagfirullah. Tapi mati. Sehat kagak mati ya? Kenapa? Pasti Allah menjawab. Ente dikasih otak berpikir, gue kasih ilmu kesehatan buat orang-orang tertentu seperti dokter, datengin berobat, nanti gue kasih kesehatan. Itu kenapa? Wasilah. Contoh paling gampang gini, orang kenyang karena makan. Karena umumnya orang kenyang apa? Karena makan. Ente disediakan makanan sepiring, kira-kira langsung kenyang nggak? Disediakan makanan nih, ente cuma liatin ini nih, alhamdulillah kenyang gue, kan nggak mungkin. Kita apain? Comot. Kenyang? Belum. Masukin mulut. Kenyang? Belum. Kunyah dulu. Kenyang? Belum juga. Telan dulu. Kenyang? Nggak langsung kenyang. Nanti ada timbul rasa kenyang. Itu namanya ikhtiar. Nah, itu namanya ikhtiar. Tugas kita berikhtiar. Allah nyiptain rasa kenyang. Nah, ada sekarang Allah ngebuktiin apa? Firman yang ngebuktiin semuanya kepada manusia-manusia yang ragu. Kalau mereka bilang kan banyak orang pakai logika, iya sih orang kalau makan masih kenyang, logika kan begitu. Nah sekarang Allah ngirim penyakit tertentu, ente makan sebanyak apapun tetap lapar. Ada penyakit, ente makan sebanyak apapun tetap lapar. Ayo, kalau pakai logika harusnya habis makan dia kan, artinya Allah yang nentuin bukan manusia. Manusia cuma bisa ikhtiar, kenyang atau enggak, tergantung Allah deh. Allah kasih kenyang, lah kenyang. Enggak dikasih kenyang, lah kagak kenyang. Contoh paling gampang, orang lagi sakaratul maut. Itu kan hausnya luar biasa kata Nabi. Jika diberikan minuman sebanyak lautan, enggak akan menghilangkan rasa hausnya. Teriak haus yang kasih sedrijen, kagak apakah apa? Nggak bakal hilang hausnya. Artinya kalau pakai logika orang habis minum apa? Hilang hausnya. Allah nggak ngizinin dia untuk merasakan apa? Hausnya itu apa? Dahaganya hilang. Emang lagi sakaratul maut, waktunya difitnah, diuji, ngikutin iblis apa kagak. Nah, semua Allah yang apa? Yang menentukannya. Seperti kejadian yang anak bercerita mungkin
Ada kejadian tuh seorang pemuda di Irak, mahasiswa, dia baru masuk kampus baru semester 1, ketabrakan dahsyat ketabrak tuh, masuk rumah sakit, dan dokter harus bilang apa? Harus cepat-cepat dibikin tindakan operasi karena ada pendarahan di dalam. Dibelek, operasi segala macam, tuh dokter sampai terheran-heran. Ada sesuatu di tubuhnya si mahasiswa. Jadi begitu udah selesai operasi, sadar mahasiswa, ditanya sama dokter, kamu percaya tentang kebesaran Allah? Kamu percaya gak bahwa Allah yang ngatur semua? Dia bilang, ya nggak tahu dah. Banyak orang Islam juga ragu sama imannya sendiri. Nggak tahu dah. Kata dokter, saya yakin Allah itu maha besar dan maha berkuasa dan maha mengetahui keadaan hambanya. Kamu tahu, kalau kamu kagak ketabrak, itu dalam tubuh kamu terdapat sejenis kanker, itu sulit untuk kedeteksi. Karena dia berada di organ mana gitu. Itu untuk deteksi zaman itu sulit. Tahu-tahunya berkembang mati aja itu orang. Gara-gara ente ketabrak itu operasi, itu kanker kelihatan gitu bisa angkat. Itu namanya apa? Kuasa Allah. Kita nggak tahu. Nggak tahu tuh, itulah. Makanya semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu doanya. Dan doa yang umum Nabi baca, yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, setiap bulan itu Nabi baca doa. Apa doanya? Allahumma hilu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa Nabi itu. Itu doa Nabi setiap bulan, awal bulan. Maka ini sebagai dalil, kalau masuk awal bulan Muharram kita doa. Kalau ada yang teriak bid'ah, suruh otaknya dicuci. Kenapa dicuci? Lah Nabi setiap bulan doa kok. Tapi kenapa kamu khususkan Muharram? Kami bukan khususkan Muharram. Karena itu awal tahun Islam. Yang nentuin Sayyidina Umar ibn Khattab. Kita hargain awal tahun Islam. Kita doa. Akhir tahun habis asar, awal tahun habis maghrib. Salahnya di mana doa? Orang Nabi doa setiap bulan, awal bulan, kan sama aja. Kita khususkan itu bukan khususkan artinya kita ngadain sesuatu yang baru. Cuman kan tanggalan Hijri juga ada di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Tanggalan Hijri kapan ada? Zaman Sayyidina Umar ada tanggalan Hijriyah. Nah, itu disamakan dengan bulan Muharram dan peristiwanya peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka disitulah kita doa awal tahun baru Islam masuk. Mudah-mudahan ini tahun lebih bagus lagi buat umat Islam. Gitu kita doa. Kadang teriak bid'ah. Teriak-teriak bid'ah awal tahun baru masuk, dia beli petasan yang mahal-mahal. Wah, dar-dar duit habis. Tapi nggak bid'ah tuh. Dan jadi bid'ah nih. Nah itulah kadang-kadang mereka ngaco dalam berpikir. Padahal semua ada dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kalau doa dari Nabi SAW yang biasa dibaca setiap tahunnya, setiap bulannya, Allahumma ahilnu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa Nabi itu. Allahumma ahilnu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali punya doa juga setiap masuk awal bulan Ramadan. Setiap awal bulan Ramadan itu Sayyidina Ali punya khusus doa. Nah, makanya kalau ada orang bilang jangan ngada-ngada doa sendiri tanpa ada dasar dari Nabi. Sahabat banyak doa yang mereka karang sendiri yang Nabi nggak ngajarin. Ayo mau bilang apa? Sahabat ada neraka juga. Neraka semua berarti ya. Sahabat neraka, kita neraka. Yang surga siapa? 3 orang doang masuk surga. Nah itulah ngaconya mereka ya. Semua itu nggak harus terucap dari Nabi, gue ikutin. Nggak terucap, gue nggak ikutin. Iya bagus, ente ikutin apa yang terucap dari Nabi. Itu paling afdal, paling mulia. Cuma kalau ada orang bikin doa sendiri, tiba-tiba dia nggak ngerti doa sendiri. Allah, duit saya banyakin, saya minta mobil baru. Boleh nggak? Maksud syirik, nggak boleh tuh. Itu bid'ah itu, ngarang-ngarang. Enggak juga. Kan doa kepada Allah juga. Nggak harus teksnya sesuai dengan sabda Nabi. Cuman kalau sesuai dengan sabda Nabi itu lebih afdal.
Tapi kan nggak sedikit para ulama, para sahabat, mereka bikin doa sendiri. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, punya redaksi salawat sendiri kepada Nabi. Yang Nabi ajarin kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya salawat sendiri, beda. Itu sebagai dalil kalau ada orang teriak-teriak salawat nariyah itu nggak boleh, bid'ah. Terus Abdullah bin Mas'ud ahli apa? Ahli bid'ah juga kalau begitu ya. Kemudian ya Aliun idza laqita man tahdhuruhu faqul, wahai Ali bin Abi Thalib, apabila engkau berjumpa dengan orang yang engkau selalu waspadai, kalau ente mau ketemu sama orang atau ente ketemu sama orang yang ente takutin, maksudnya begitu. Ini buat kita, Sayyidina Ali sih nggak pernah takut. Sayyidina Ali itu nggak pernah takut sama sekali. Makanya dikasih julukan oleh ibunya Haidarah. Haidarah itu artinya apa? Singa. Ya, Sayyidina Ali itu julukan apa? Singa. Emang nggak diingkarin sama semua ulama ahli sirah. Satu-satunya sahabat yang punya keberanian dan nggak pernah mundur dari peperangan, nggak pernah mundur langkahnya, selalu maju, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak pernah mundur di satu perang pun. Ketika perang Khaybar aja, dia ngangkat pintu Khaybar segede-gedenya. Yang dimana disebutkan dalam riwayat 80 sahabat ngangkat itu pintu gerbang, nggak kuat. Dia ngangkat sendiri dengan satu tangan. Itu disaksiin sama sahabat-sahabat. Dan itu kemuliaan Sayyidina Ali udah. Jangan ada orang bilang, udahlah, muji Sayyidina Ali lu Syiah. Lah, kok muji Sayyidina Ali Syiah? Gimana itu coba? Muji Sayyidina Ali Syiah. Ngawur ini. Sayyidina Ali itu emang udah punya khususnya tersendiri. Dia satu, sepupunya Nabi. Kedua, nikah dengan putri Nabi yang paling Nabi sayangin. Dan itu pun disetujuin dari apa? Dari langit oleh Allah SWT tentang pernikahan Sayyidina Ali dengan apa? Sayyidina Fatimah Zahra. Apalagi dia dari kecil diurus oleh Nabi. Dia satu-satunya sahabat yang nggak pernah nyembah berhala. Kalau dari kecil sama Nabi deh. Yang lain sempat apa? Zaman kafirnya nyembah berhala. Sayyidina Ali nggak pernah nyembah, maka disebut apa? Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Maksudnya apa? Karena wajahnya, jidatnya, wajahnya nggak pernah sujud kepada berhala. Nah, itu kan keistimewaan dia. Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, sebaik-baiknya sahabat. Kalau ditanya siapa sahabat paling mulia di sisi Nabi, Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Tapi kan bukan berarti siapa yang paling mulia di keluarga Nabi. Nggak ada. Dari sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Itu nggak ingkarin, itu nomor satu. Perjuangannya nggak bisa ditandingin. Sayyidina Umar bin Khattab yang kedua, Sayyidina Utsman yang ketiga, Sayyidina Ali yang keempat. Dari segi apa? Sohbah, sahabat. Dari segi kekeluargaan, cuma Rasulullah yang tahu. Itu kan urusan hati. Ente punya orang tua, punya teman dekat banget. Dia bilang, seorang tua itu bilang, sahabat gue nih hidup mati si Fulan. Sahabat gue ini hidup mati, Fulan. Ini orang nggak bisa ditandingin sama siapapun. Berkorban habis-habisan buat bapak. Bukan berarti bapak ente nggak sayang sama ente sebagai anak. Paham maksudnya? Nah, itulah kedudukan sahabat masing-masing punya apa? Punya kedudukan dan kemuliaan yang wajib semua harus dihormatin. Jangan teriak orang memuji Sayyidina Ali, muji Ahlul Bait, Syiah. Orang muji Abu Bakar Shiddiq, muji Sayyidina Umar bin Khattab, oh pasti Wahabi itu. Nggak begitu. Semua sahabat harus dimuliakan. Semua sahabat harus diagungkan. Termasuk Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap bilang radhiyallahu anhu. Walaupun dia berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali. Sampai terjadi peperangan. Bahkan ulama kita bilang kalau kita hidup zaman itu, kita semua pasti berada di barisan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali benar saat itu. Sayyidina Muawiyah ijtihad tapi salah dalam ijtihadnya. Tapi dia laknat enggak radhiyallahu anhu. Dia banyak perjuangannya juga buat Islam. Anaknya iya enggak. Siapa anaknya? Yazid. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau ada orang bilang ke Yazid radhiyallahu anhu, saya bingung dengan keislaman tuh orang. Yang ngomong apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sungguh saya heran dengan orang yang bilang apa? Radhiyallahu anhu buat Yazid.
dipertanyakan keislamannya. Karena keji luar biasa. Imam Husain, cucunya Nabi, itu meninggal bukan hanya dibunuh, tapi apa? Dipenggal lehernya dan kepalanya dimainin. Tiba-tiba ada kelompok orang ngaku paling sunnah, Yazid radhiyallahu anhu juga, otak ente di mana itu? Itu subhanallah ya. Ini sampai Imam Ahmad bin Hanbal aja marah. Mereka kan ngakunya Hambali yang mana? Nggak tahu nih Hambali yang mana. Imam Ahmad bin Hanbal aja marah. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga sama, dia tidak memuji Yazid bin Muawiyah. Kalau Sayyidina Muawiyah masih kita bilang Sayyidina, dia sahabat Nabi. Terjadi kesalahpahaman antara sahabat biasa. Wa majara baina sahabati naskutu wa ajral ijtihadi nasbitu, itu kata Sabu Zubat. Apa yang terjadi antara sahabat, kita diam, itu kan sejarah terjadi. Ada yang salah, ada enggak? Mereka manusia. Sahabat Nabi, Rasul, bukan manusia. Tapi sesalah-salahnya sahabat itu adalah bisa ngalahin apa? Sesoleh-solehnya manusia di zaman kita. Karena bagaimanapun perjuangan mereka nggak bisa apa? Nggak bisa kita balas, bahkan ditandingin nggak bisa. Itulah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, idza laqita man tahdharuhu, jika kamu berjumpa dengan orang yang kamu takuti, faqul, maka bacalah, Allahumma inni adra'u bika. Ini doanya, Allahumma inni adra'u bika. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabuhu. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabuhu wa a'udzu bika min syarrihi. Nah, ini doanya ya. Nah, ulang ya. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabuhu wa astaghfika ghadabuhu wa a'udzu bika min syarrihi wa a'udzu bika min syarrihi. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, inni adra'u bika, sesungguhnya aku menyembunyikan diriku kepadamu. Itu maksudnya, Allahumma inni adra'u bika, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menyembunyikan diriku kepadamu fi nahrihi, terhadap penglihatan orang ini. Terhadap penglihatan orang ini. Wa astaghfika ghadabuhu, dan aku merasa cukup berlindung kepadamu. Wa astaghfika artinya apa? Aku merasa cukup berlindung kepadamu ghadabuhu, dari terhadap kemarahannya. Dan aku merasa cukup berlindung kepadamu terhadap kemarahannya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Itu doanya. Nah, ulang, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menyembunyikan diriku kepadamu terhadap penglihatan orang ini. Maksudnya jangan sampai dilihat. Dan aku merasa cukup berlindung kepadamu terhadap kemarahannya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Itu doa dibaca kalau ketemu orang yang kita takutin. Ya mungkin preman, suka malak, kayak baca ya. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika ghadabuhu wa a'udzubika min syarrihi. Itu doa luar biasa. Baca. Ada juga nih kita dapat dari guru-guru. Kalau dalam kondisi terdesak, bisa kita lakukan ini sir daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran, sir daripada Al-Quran, rahasia Al-Quran, yaitu kita baca tapi nggak boleh dibuka. Tangan pasti baca ya. Jadi baca kaf ha ya ain shad. Tarik nafas, baca kaf ha ya ain shad. Dua-duanya tangan begitu ya. Dimulai dari kelingking. Kaf ha ya ain shad. Tangannya dua-duanya dikepel.
Nah itu sambil kita mungkin lewatin orang yang kita takutin, itu dibaca. Insya Allah itu perlindungan. Kaf, ha, ya, ain, shad, kepel. Jangan dibuka, kecuali dikasih duit. Nah, bukan kepala. Berarti kan bukan lagi musuh gitu, bagi-bagi duit. Nah, sampai situ dulu ya. Insya Allah berikutnya kita akan masuk ke faslun fi fununi syatta, tentang sabda-sabda Nabi tentang banyak hal. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Intinya kalau antum rutin baca wirid sakran itu cukup sebenarnya. Baca sesudah subuh sekali, baca sesudah maghrib sekali. Tapi kalau bisa maghrib, kalau nggak ada ta'lim lagi di rumah tuh baca Ratibul Haddad, seringin tuh. Kalau bisa di selang-seling lebih bagus lagi ya, Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Ratibul Haddad, selang-seling. Kalau nggak bisa ya udah ente istiqamah Ratibul Haddad. Habis sholat maghrib ente baca, sakran habis subuh sekali, habis maghrib sekali, Ratibul Haddad. Kalau nggak ada ta'lim, ya ta'lim rata-rata habis isya yang hadir ya. Habis maghrib begitu tuh, baca wirid sakran, baca Ratibul Haddad. Rutinin setiap hari begitu, Ratibul Atas, Ratibul Haddad, wirid sakran ada 5 menit. Allah inna a'udzubika atau tabidar bilatul masyaallah sampai akhir tuh nggak sampai 5 menit. Baca habis sholat subuh, baca habis sesudah maghrib, rutinin, masya Allah udah. Masya Allah itu udah. Bukan kita nyari rahasianya ya. Kita baca karena Allah, tapi emang setiap wirid, setiap dzikir emang apa? Tersembunyi rahasia ilahi. Allah menyembunyi rahasia di situ. Karena ada wirid, ada salawat, ada dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat apa? Di dalamnya. Itu banyak ya. Itu aja rutin ente ya. Wirid sakran habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Kalau nggak ada ta'lim ya baca Ratibul Haddad. Itu udah masya Allah udah. Yang penting istiqamah. Kalau ingin dapat sir dari sebuah wirid, istiqamah dibaca. Itu kata Imamul Haddad. Kalau baca cuma angin-anginan, ya percuma. Kalau angin-anginan sih percuma ya. Semua harus istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhlu. Di luar pembahasan, silakan. Waalaikumsalam. Nah. Apabila ada suatu keluarga dan dia itu saudaranya tinggal satu rumah, misalkan adiknya bapak, adiknya ibu, nah adiknya bapak ini tidak mau sholat, jarang sholat, nah itu sudah diperingatin. Satu rumah ada adiknya bapak. Adik bapak tinggal di situ juga, berarti om ya. Terus? Itu kalau sudah diperingatin tapi nggak berubah-berubah. Sementara kalau nggak sholat kan takutnya rumahnya tidak betah. Nah, gimana hukumnya kalau ada orang salah satu, emang kalau kita ngikutin di zaman sahabat, zaman salaf, orang yang semacam itu mah kagak ada di rumah lagi udah. Suruh keluar. Cuman sekarang bisa begitu, nggak bisa diterapkan begitu. Terus gimana kalau ada orang keluarga kita yang nggak mau sholat? Diingetin terus. Jangan pernah bosan untuk apa? Ngingetin. Yang salah itu satu rumah dapat laknat kalau emang serumah tuh. Masa bodoh gitu loh. Gue sholat tuh, temu itu urusan sama Allah. Nah itu yang nggak boleh. Minimal ada apa? Ada nasihat. Masa udah nasihatin tetap satu rumah, kenapa? Kena murka Allah enggak ya? Tapi tetap harus ingetin terus. Jika nggak mau juga, ya harus ada tindakan yang keras sedikit dari keluarga. Mau tinggal serumah ya harus tahu ibadah harus jangan ditinggal. Kalau begini terus jangan tinggal di rumah, kita khawatir laknat Allah turun kalau begini nih. Ada orang yang nggak sholat diingetin nggak mau juga, nggak bisa. Bahkan dalam rumah tangga, ibunya istri atau suami begitu aja bisa untuk diceraikan. Walaupun sebaiknya tetap bertahan, nasihatin terus sampai akhir hayat. Itu lebih cakep. Cuman kalau dinuntut cerai, gara-gara pasangannya nggak pernah mau sholat, dia berhak. Kamu ngapain berumah tangga tapi ibadah ditinggal? Cuman yang penting ngasih makan, ngasih minum, apa bedanya kucing? Hidup tuh bukan makan minum doang. Hidup ada perintah.
untuk kehidupan yang abadi nanti. Kalau itu cuma mau yang penting senang, punya mobil, punya rumah, punya bisa makan, apaan sih sholat? Nah terus kalau lo mampus lo kemana? Ngomong kasar aja kalau orang kayak gitu mah. Yang pakai ngomong kalau kamu meninggal kamu kemana? Ya kecakapan yang ngomong gitu ya. Orang begitu mah ngomong kasar aja. Terus kalau lo mampus kemana? Gak tahu gue. Nah karena lo nggak tahu lo beramal sekarang biar tahu. Jangan udah nggak tahu nggak beramal, nggak enak hidup lo nanti. Kita semua hidup adalah untuk apa? Untuk diuji sejauh mana kualitas iman. Maka ada aturan dalam hidup. Jangan apa-apa cuma makan minum, ya apa bedanya sama binatang kalau begitu. Makan minum tidur kawin, makan minum tidur kawin, nah, itu binatang begitu. Manusia dikasih akal berpikir, maka ada ibadah. Dikasih akal berpikir, maka berbuat baik kepada orang, kan semua karena akal. Itulah, makanya harus dinasihatin terus. Kalau nggak sadar juga, nggak ada salahnya ada tindakan yang nggak ketegas sedikit. Sepakat keluarga, dudukin dia. Maksudnya ajak ngomong, bukan dudukin beneran, mati dia. Dia ajak ngomong. Ini mau pakai gimana nih begini-begini. Nggak bisa nih terus-terusan begini. Rumah jadi kayak panas begini nih, jin banyak masuk gara-gara lo nih. Bahasa apa kayak. Atau pura-pura mimpi digebukin sama malaikat kayak cerita Syekh Ali Jumat ya. Nah, yang penting gimana caranya penyadarin dia. Cuman tetap dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sampai titik di mana dia nggak sadar-sadar juga harus ada sedikit ditingkatkan, agak ketegasan. Ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, khairullah alam bisawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرمة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حومة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.